Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan, keselamatan, serta segala kebaikan senantiasa menyertai keluarga kita, diri kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama sedikit melirik dan melihat dengan kacamata luas di mana banyak kita atau masyarakat di sekitar kita yang mengalami krisis keuangan di tengah pandemi dan berlakunya PPKM, tahap-tahapan yang belum ada jalan keluarnya. Kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari sedikit tips untuk mengatasi atau pengelolaan keuangan juga perekonomian dalam situasi dan keadaan krisis di tengah pandemi ini. Jika menghadapi krisis keuangan, semua orang secara personal pasti mengalami sebuah keluh, kesah, dan resah karena pandemi ini tidak kita konsepkan di awal dan kita sendiri tidak tahu menau sampai kapan, bahkan awal tibanya virus yang sangat mematikan yakni virus COVID-19 hingga merambahnya menjadi varian-varian yang beraneka ragam. Itu semua kita sandarkan dan kita kembalikan adalah sebuah rumusan atau cara Tuhan kita untuk menguji hamba-hambanya. Kali ini sedikit Bang Ragil membagikan sebuah tips untuk mengatasi dan sebagai sedikit solusi untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, yakni atur keuangan Anda dengan konsep ulang. Krisis keuangan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena itu, jika dirasa keuangan telah mengkhawatirkan, mulailah kita sadar, segera atur ulang biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara cermat dan cerdas sesuai kapasitas kita masing-masing. Pastikan biaya yang kita keluarkan disesuaikan dengan uang yang masih kita miliki saat ini. Konsep dasar ini adalah cara bagaimana kita sendiri tahu dengan diri kita, gaya kita, pola kita, kebutuhan kita, dan apapun yang mendasarkan tentang kebutuhan personal. Tip yang kedua yakni ambil tindakan yang memadai. Artinya di sini bukan hanya kita terus mengeluh, namun sedikit berpikir dan memikirkan solusi. Terlepas dari situasi keuangan, yang paling penting untuk kita lakukan adalah mengambil tindakan untuk segera sadar dan segera mencari solusi. Dengan pertimbangan untuk menjual beberapa aset atau barang-barang lama Anda, atau mungkin sedikit-sedikit kocek tabungan kita yang berupa invest barang, invest perhiasan atau apa. Hal ini kita bisa lakukan dan ini sedikit bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan kita selama masa-masa sulit. Adapun tip yang ketiga yakni berhenti menggunakan pembelanjaan online, pembelanjaan yang sifatnya tidak begitu urgent kalau kita menyikapinya, hal-hal yang bukan kebutuhan mendasar keseharian.
mulailah kita segera mengontrol pengeluaran dari akses manapun. Kalau bisa dan sangat memungkinkan, hentikan penggunaannya, karena hal ini juga sangat berpengaruh secara manajemen keuangan atau mungkin pengaturan finansial kita. Ketika kita sudah terlalu mudah untuk menggunakan akses online atau mungkin bertransaksi selesai hanya dalam genggaman, yaitu belanja-belanja dari aplikasi media-media online. Ini sangat sedikit menjebak kalau bagi kita yang dalam suasana seperti ini. Tergiurnya sebuah promo, tergiurnya sebuah diskon atau mungkin bonus-bonus yang mungkin ia keluarkan, itu adalah strategi dan statement dalam dunia pasar. Setidaknya akan sedikit membantu untuk menjadi solusi bahwasanya ketahanan dan kebutuhan primer kita adalah hal yang paling utama, di sisi kebutuhan sekunder yang tidak tentu kita keluarkan. Tip yang keempat adalah pinjaman cepat. Nah, di sini kita harus benar-benar mempertimbangkan dan melihat situasi kita dan kemampuan kita yang tak luput dengan kapasitas ya. Pastikan ini menjadi pilihan terakhir. Tip ini adalah solusi namun bukan jalan keluar atau penyelesaian, karena kita masih punya tanggung jawab untuk mengembalikannya. Solusi krisis keuangan dan hanya digunakan untuk hal yang benar-benar penting, misalnya diri kita, pihak keluarga kita, atau mungkin orang-orang terdekat kita ada yang sakit. Dalam keadaan situasi seperti ini, ketika kita terdampak secara finansial, keuangan, dan perekonomian, tidak ada solusi lain selain ini. Kenapa? Karena kalau kita mendengar orang-orang terdekat kita sakit, kita tidak akan hanya diam dan tidak mengambil sikap, atau hanya cukup dengan gelisah, bingung, mikir. Itu tidak menyelesaikan masalah, karena orang yang sakit ini adalah butuh tindakan, butuh penyelesaian, dan butuh pengobatan. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting di sini yang harus kita garis bawahi adalah salah satu hal yang menjadi supporter atau mungkin faktor pendukung kita. Salah satu contoh, tagihan listrik atau tagihan air, yang dimana ini sifatnya krusial. Kita tidak bisa menunda dan tidak bisa untuk mengalihkan di waktu-waktu lain. Ini sistemasi. Ketika listrik habis, salah satu contoh misal kayak rumah-rumah terbaru sekarang pakai token listrik. Ketika kita tidak mengisi atau malah tidak ngambil solusi untuk membeli token, ya mau tidak mau, suka tidak suka, rumah kita dalam keadaan gelap gulita. Kalau kita sendiri mungkin nggak begitu banyak kepentingannya. Ketika kita di rumah dengan sanak keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang dia butuh akses untuk belajar, dia untuk faktor pendukung-pendukung lainnya. Artinya hal ini tidak bisa ditunda. Walaupun dalam keadaan kita yang krisis seperti ini tidak bisa dialihkan dengan kebutuhan lain atau mungkin sikap lain kecuali mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Kenapa pinjaman cepat tadi adalah opsi terakhir? Karena dengan pertimbangan, karena dengan sebuah kapasitas, karena memang tidak direncanakan, misal hal ini terjadi di usia tanggal 11, kan kita mungkin baru dapat pendapatan itu kisaran tanggal 20. Nah, otomatis tidak mungkin dan pasti tidak mungkin usia tanggal 20 ini menunggu sampai jeda waktu kurang lebih sekitar 9 hari. Itu sangat mustahil. Artinya tetap lakukan tindakan dan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selebihnya baru kita pikirkan yang lain untuk menyelesaikan hal yang pernah kita pinjam untuk cara strategis
Artinya di sini hal-hal kecil atau mungkin planning ke depan itu harus terkonsep. Kiat terpenting adalah berhenti menggunakan kartu-kartu kredit, kartu debit atau belanja-belanja online atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu di sini artinya kebutuhan sekunder tadi. Kalau kebutuhan primer otomatis tidak bisa ditunda dan tidak bisa dialihkan. Kenapa? Gambaran kebutuhan primer adalah hal yang kita makan, hal yang kita pakai setiap harinya. Kita disarankan juga untuk agar mengevaluasi sistem keuangan selama ini. Artinya, kita sedikit diam dan berpikir, beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, ada pembelanjaan atau keperluan-keperluan lain yang sesungguhnya belum sangat penting untuk dibeli atau dimiliki. Jika krisis ini terjadi, sebaiknya kita mencoba untuk memulai menabung dana darurat. Ini adalah konsepan ke depan, karena sesuatu yang sudah terjadi kita tidak bisa memutar kembali. Sebuah tanggung jawab kita kembalikan setelah kita mendapatkan finansial. Dan arah rujukan yang terakhir adalah kita tetap harus berikhtiar dengan cara mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan kita, berdoa. Namun tidak konyol, kita juga tetap berusaha untuk mungkin bekerja, untuk mungkin berjualan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang sebagai hal yang bisa menghasilkan keuangan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi adalah sedikit clue-clue dan tip untuk menghadapi situasi krisis, dampak ekonomi, dan berbagai masalah yang timbul selama pandemi dan masalah yang ditimbulkan dari pembatasan perekonomian, yakni PPKM terbaru ini, yang kita sendiri belum tahu sampai waktu kapan ini selesai. Semoga bermanfaat. Bila mana dari awal hingga akhir ada kurang dan lebihnya kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.